Nah, maaf ya, surat An-Nahl 99. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu, sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaan atas orang-orang yang beriman, alladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan yang bertawakal kepada Allah. Surat An-Nahl ayat 99. Sedangkan dalam surat Shad 8283, qala bi'izzatika la ugwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Shad 8283, qala bi'izzatika, demi kemuliaanmu, ini iblis berkata, la ugwiyannahum ajma'in, pasti aku akan menyesatkan mereka semua, illa kecuali ibadaka, hamba-hambamu, minhumul mukhlasin, orang yang mukhlas di antara mereka. Kalau tentang setan, inna kaida syaitani kana do'ifa, sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Surat An-Nisa 76. Jadi ada dua yang tidak bisa ditipu, yang setan tidak berdaya, yaitu orang yang ikhlas dan orang yang tawakal. Nah, siapakah orang yang ikhlas dan orang yang tawakal? Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minul qawi khairun wa ahabu ilallah minal mu'mini dhaif. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Jadi orang yang beriman, yang kuat iman, itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada yang imannya kurang kuat. Wa fi kulli khairun, dan pada keduanya ada kebaikan. Jadi makin seseorang kuat imannya berarti makin baik. Makin orang kuat iman berarti makin dicintai Allah. Jadi kalau kita ingin lihat siapa orang yang paling baik, yang paling kuat imannya, orang yang kuat iman dia akan memiliki akhlakul karimah. Ayyul mu'minina afdalu, siapa orang yang beriman yang paling utama, ahsanuhum khuluqa, orang yang paling mulia akhlaknya. Jadi orang itu berbanding lurus dengan tingkatan keyakinan. Makin yakin kepada Allah, makin bagus akhlaknya. Oh, orang itu imannya kuat, cuman akhlaknya jelek, tidak bisa. Makin kuat iman, makin bagus akhlaknya, makin bagus kehidupannya juga. Bagus ini bukan berarti banyak uang ya, tapi dia akan bahagia. Disebutkan sabda Rasul, ajaban li amril mu'min inna amrohu kullahu khair. Sungguh mengagumkan, menakjubkan, ajaban li amril mu'min, keurusan orang yang beriman, keadaan orang yang beriman, semua urusannya jadi kebaikan. Walaisa dzalik li ahadin illa lil mu'min, dan tidak bisa begitu kecuali orang beriman. Jadi makin yakin kepada Allah, makin baik akhlaknya, makin menakjubkan karena semua urusan jadi baik. Dipuji, dicaci, sehat, sakit, ada, tiada, lapang, sempit, diangkat, diturunkan, dihormati, difitnah, semuanya jadi kebaikan. Ini yang paling untung yang kayak gini. Dan ini adalah kuncinya yakin ke Allah.
Apa di antara cirinya? Nah, ya lanjutan hadis ini adalah ihris ala ma yanfa'u. Bersemangat, bersungguh-sungguh, ya, ihris, bersemangat dengan apa-apa yang manfaat bagimu. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah, dan mintalah tolong kepada Allah. Jadi orang yang kuat iman itu menyempurnakan ikhtiarnya, semangat sepasang, ya. Jadi ikhtiar dan doa itu sepasang, seperti uang, dua-duanya ada, ya, seperti uang, dua-duanya ada. Bentar, kita lihat ini, ya. Ini hadis riwayat Muslim, ya. Ihris ala ma yanfa'uk wasna'in bila wala ta'jaz. Bersemangatlah untuk mengerjakan yang bermanfaat bagimu, wasta'in billah, dan mintalah tolong kepada Allah, dan janganlah kamu lemah. Jadi ciri khas orang yang kuat iman itu bersemangat menyempurnakan ikhtiar, juga sangat bersemangat berdoa. Kenapa? Karena kenapa? Karena ikhtiar itu ibadah, doa itu ibadah. Jadi tidak menuhankan ikhtiar. Kenapa kamu semangat? Ya karena Allah nyuruh. Apa dalilnya? Al-Baqarah 195. Apa dalilnya? Surat Al-Ankabut 69. Itu Al-Baqarah 195 bagaimana? Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuat baiklah. Jadi artinya harus berbuat yang terbaiklah kita ini, karena Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan, profesional lah, ya. Kemudian juga ini kasihan yang pas digaris ini, ya, pas matanya digaris, alhamdulillah, maaf ini ya, harusnya diatur yang di sana. Maaf ini sebentar pengumuman, ya. Yang di sana disimpan di sini. Ini yang ada garisnya disimpan di paling pinggir nanti, ya. Ini kasihan yang pas bagian mata digaris jadi seperti potret penjahat, ya. Maaf ini yang nyimak kurang paham. Seperti mana tadi, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Jadi orang-orang yang misalkan ini, ya, kita menceritakan tentang sahabat Nabi yang bawa unta, tawakal, diikat dulu untanya, kemudian doa. Kenapa? Karena ini merupakan amal soleh kita. Jadi jangan mentang-mentang yakin Allah kan yang maha menjaga. Benar, Allah maha menjaga, tapi urusan kita adalah menyempurnakan ikhtiar. Perkara Allah menjaga mah sudah yakin. Kita yakin Allah maha menjaga. Tidak mungkin sepeda hilang tanpa izin Allah, tapi dirantai, dikunci. Nah itu sebagai amal soleh. Tapi itu ada yang sepedanya dikunci, dibawa dengan kuncinya. Ya sudahlah, kita sudah doa belum? Harus sepasang antara menyempurnakan ikhtiar yang manfaat, pakai rantai manfaat tidak? Dikunci manfaat tidak? Secara ilmunya manfaat, lakukan. Toh sesudah itu doa dan tetap terjadi, ya nggak ada masalah. Jadi punya sendal, kasih nama supaya nggak tertukar. Kalau tidak dikasih nama, nanti teman tertukar. Tapi kalau ada yang pinjam, ya kita ridho. Pokoknya apapun menurut ilmunya manfaat, lakukan dengan semangat,
dan doa. Dua-duanya harus ada. Tapi kita tidak boleh bersandar kepada ikhtiar. Ikhtiar itu amal soleh, bersandar hanya kepada Allah. Tidak boleh kita merasa aman dengan kunci. Tidak boleh kita merasa aman. Nabung boleh tidak? Tapi tidak boleh kita merasa kita ini terjamin oleh tabungan. Yang menjamin kita adalah Allah. Datang kalau sakit makan obat boleh? Boleh, tapi tidak boleh menganggap obat yang menyembuhkan. Tidak boleh menganggap dokter yang menyembuhkan. Kita datang ke dokter kenapa? Karena ikhtiar amal soleh kita. Nah, bagaimana apakah kalau sudah berobat pasti sembuh? Dokternya sama, obatnya sama, tapi kesembuhan terserah Allah. Gimana kok teman saya sudah berobat, makan obat yang sama, tapi saya belum sembuh juga? Ya nggak apa-apa, berobat saja terus. Karena yang menyembuhkan bukan obat, yang menyembuhkan bukan dokter, yang menyembuhkan adalah Allah. Saya sudah berobat, tapi belum, mungkin doanya kurang kuat. Saya sudah doa maksimal, tapi kok tetap belum, ya nggak apa-apa. Masuk ke yang selanjutnya hadis tadi. Dalilnya begini. Ini hadis riwayat Muslim ya. Lanjutannya, wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza, walakin qul qaddarullah wa ma syaa'a fa'al fa inallahu taftahu amal syaitan. Jika kamu tertimpa sesuatu, wa in tadi mana wa in asobaka syai'un, dan jika kamu tertimpa sesuatu, fala taqul, maka janganlah berkata, janganlah mengucapkan seandainya saya berbuat begini pasti akan begitu. Nah, begini dan begitu, walakin, melainkan kul qaddarullah wa ma syaa'a fa'al. Jangan ngomong yang tadi seandainya, melainkan katakanlah apa yang dikehendaki Allah telah menakdirkan. Qadarullah, Allah sudah menakdirkan, dan Allah berbuat apa yang dikehendakinya pasti akan terjadi. Qadarullah, ini sudah takdir Allah, dan apa yang dikehendaki Allah pasti akan terjadi. Fa inallahu, karena berkata seandainya, fa'ina, karena sesungguhnya, berkata lau, seandainya, taftahu amal syaitan, membuka jalan bagi setan, membuka pintu tipu daya setan nipu. Jadi all out, perencanaan yang baik, persiapan yang matang, kemudian sempurnakan ikhtiar, plus doa yang juga benar-benar menggebu. Wala ta'jaz, janganlah kamu lemah. Tapi kalau terjadi sesuatu pada udah all out ya, yang tidak cocok, tidak boleh mengatakan, duh seandainya saya tadi tidak datang, pasti saya nggak celaka. Duh seandainya, tidak boleh. Kalau sudah semua maksimal dan terjadi sesuatu, katakanlah apa? Qaddarullah wa ma syaa'a fa'al. Ini sudah takdir Allah, dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Karena kalau bilang seandainya, seandainya saya tidak lahir dari keluarga ini, oh itu udah pasti ditipu setan. Tuh seandainya saya nggak pergi, mungkin saya selamat. Enggak. Memang kalau udah waktunya kita celaka, kita akan pergi ya. Nah, tapi tidak seluruh seandainya jelek. Misalkan kita, seandainya saya tadi tidak terlambat ke kelas, saya dapat ilmu yang lebih banyak. Itu benar. Itu benar. Kalau itu boleh seandainya di sana. Seandainya saya datang lebih awal,
saya bisa dapat saf yang utama karena kita telat ke masjid, jadi kita tidak dapat keutamaan. Kalau ini berkaitan dengan kita udah all out, sudah berusaha ke masjid, udah apa, tapi terjadi sesuatu. Tapi kalau kita malas, mau belajar, malas, mau ke masjid, ya tidak cocok dengan mengatakan, ada udah takdir Allah, saya telat, nggak bisa. Kita tidak menyempurnakan, tidak ihris ala ma yanfa'u. Kita harus berusaha supaya laki-laki dapat saf yang paling utama. Tapi udah ikhtiar, udah datang lebih awal, ternyata terpleset sehingga baju kotor. Nah itu beda lagi. Tapi kalau datangnya terlambat sehingga kebagian dilihat, coba kalau saya datang lebih awal, saya itu boleh. Karena dasarnya kalau yang tadi sudah all out, kalau yang ini karena kelalaian. Demikianlah jadi adik-adik sekalian, orang yang tawakal itu membahas takdirnya sesudah menyempurnakan ikhtiar. Jadi jangan duluan, jangan-jangan takdir saya nilainya 5. Dan saya pada belum belajarnya, belajar maksimal, doa yang optimal. Pas sudah dikerjakan, kita semangat, lupa. Ternyata nilainya tidak sebagus yang diduga, ridho. Beda dengan yang tidak belajar dan tidak doa, nilainya jelek. Nah, ini pasti buah daripada kemalasannya. Ada seorang pemuda SMA, pintar, ini dulu kejadiannya ya, anak seorang mu'alaf padahal, tapi ahli masjid pemuda ini, ahli tahajud. Bahkan sebelum lulus SMA, sudah dapat masuk ke sebuah perguruan tinggi, masuk ke kedokteran, kalau tidak salah zaman dulu masih memungkinkan begini ya. Ini di bawah 2010 dulu, wah tahun 2007, 2008 ya, nggak tahu gimana caranya, pokoknya belum tamat ujian, sudah keterima. Pas ujian akhir, tidak lulus ujian negaranya, kurang 1 nilai. Itu orang tuanya, enggak mungkin anak saya ini rajin ibadah, rajin tahajud, rajin belajar, kok enggak lulus. Tapi anaknya mah tenang aja. Sampai suatu saat sedang saat akhir gitu ya. Ini tapi sesudah ini beliau ikut ujian apa gitu dan lulus ya. Tapi sebelumnya dari satu sekolah cuma satu yang tidak lulus ini. Lalu beliau tampil ke depan karena memang di SMA-nya ini termasuk yang dikenal. Bapak Ibu guru yang baik dan kawan-kawan, saya mohon maaf karena saya tidak lulus, jadi satu-satunya, jadi tidak 100% kelulusan. Saya mohon maaf, saya sudah berusaha belajar dan doa. Tapi saya percaya ini merupakan takdir terbaik dari Allah. Saya berbaik sangka, pasti ada hikmahnya saya tidak lulus ini. Saya tidak kecewa dengan takdir Allah. Saya akan belajar dan mohon maaf ini pun adalah ikhtiar saya untuk bisa menjelaskan bahwa ini insya Allah bagi saya pribadi yang terbaik. Itu katanya ya, karena beliau tampil penuh ketenangan. Anak SMA nih kelas 3, sikapnya tenang, bijaksana, mantap. Itu semua yang lihat itu menjadi tambah kagum. Kesabarannya, sampai orang tuanya, yang nangis kan orang tuanya, dia enggak. Jadi tidak lulusnya ini adalah jadi jalan bagaimana orang-orang bisa melihat ketenangan, keriduan terhadap takdir, akhlak yang mulia. Dan sesudah itu ikut paket apa gitu, sehingga apalah saya nggak mengerti ya, lulus juga sesudahnya ya.
tetapi oleh Allah dibelokkan sedikit supaya nambah kelihatan kemuliaan. Memang tidak cocok dengan keinginan langsung lulus, tapi ada hikmahnya. Bisa dipahami tidak, Dek? Jadi kalau kita sudah ikhtiar maksimal, doa maksimal, semangat, kemudian ada takdir yang tidak cocok dengan keinginan, nah itu pasti yang terbaik bagi kita dan pasti ada hikmahnya yang akan menambah kemuliaan kita. Insya Allah. Begitu. Hari ini hari apa ya? Oh, Selasa, dikira Kamis nih. Masya Allah. Adik-adik di wisuda kapan ini? Senin depan ya? Hari Rabu besok yang di wisuda adalah yang di Wiger Kalong dan di Eko 1. Nah, kemarin sudah di wisuda yang di Batam. Ya, keliling begini di wisuda hidup ini. Kalau wisuda itu akhir atau awal? Awal penderitaan baru ya. Yang begitulah hidup. Selesai ini masuk babak baru. Nanti selesai SMA, oh gembira sebentar ya. Udah itu stres lagi, pengen kuliah. Oh, selama 4 tahun, 5 tahun, nanti di wisuda gembira lagi. Lama atau sebentar? Sebentar, udah itu stres. Karena nyari kerjaan susah, mau nikah susah. Waduh, udah gitu dapat kerjaan gembira, bahagia, stres, stres lagi ya, nikah bahagia sebentar, udah gitu mulai hamil, punya anak, mencari kontrakan, ya begini saja. Jadi bahagianya kapan? Bahagianya kalau menyikapi dengan benar, diberi nikmat bersyukur, fakana khairullah, itu baik baginya, diberi ujian bersabar, fakana khairullah, itu pun baik. Jadi bagi kita mah capek baik ya, sakit baik, semua yang Allah takdirkan kita sikapi. Kalau baik, maaf, kalau nikmat disyukuri, fakana khairullah, maka itu baik baginya. Kalau giliran diuji kita bersabar, fakana khairullah, maka itu pun baik baginya. Demikian, pas sudah setengah jam. Ada pertanyaan kah? Silakan. Boleh dari ini juga, Pip. Baik, ada bagi sahabat yang bertanya. Bagi sahabat yang ingin bertanya, boleh dituliskan dahulu, dan bagi sahabat yang berada di Zoom, boleh raise hand. Baik, dari Zoom sudah ada yang raise hand. Ya, silakan, silakan. Boleh di-unmute. Kalau di sini adik-adik ada yang mau nanya juga boleh ya, kita gilir. Assalamualaikum, AA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, saya dulu kan pernah sakit ya, A. Terus katanya dokter jalan satu-satunya itu dioperasi. Pada waktu itu saya nggak mau, A, dengan berbagai pertimbangan. Udah berjalannya waktu, sakit saya itu memang kambuh-kambuhan. Tiap kali saya periksa, dokter selalu bilang, seandainya ibu dulu mau operasi, maka tidak akan menjadi begini. Lah, gitu gimana saya menyikapinya, A? Apakah ikhtiar saya kurang maksimal? Karena tidak menjadi dokter gitu, A. Nah, yang paling paham tentang sakit ibu atau dokter? Iya, saya sih. Cuma kan kemarin dokter nyuruh operasi itu, gitu, A. Ya, yang paling paham tentang penyakit ibu itu ibu sendiri atau dokter? Dokter, A. Nah, yang manfaat pendapat ibu atau pendapat dokter? Pendapat dokter sih. Nah, ya berarti istighfar saja. Karena dokter juga ilmunya kan dari Allah. Mungkin ya Allah sudah ngasih jalan ke ibu supaya dioperasi.
Waktu itu ibu tidak mau dioperasi, kenapa? Ya, karena berbagai pertimbangan, karena anak kecil, karena biaya juga. Saya pikir sakit saya kan di dalam, jadi nggak kelihatan. Biar saya yang merasakan sendiri gitu, karena operasi, pasca operasi kan, ya masih banyak pikiran saya pada anak kecil gitu di rumah. Jadi siapa yang ngerawat, ya berbagai pertimbangan gitu, ya terutama sih biaya juga. Jadi akhirnya saya memilih ya wis tidak operasi Ya gitu. sudah, sekarang kan sudah lewat yang lalunya ya. Kalau Ya, nasi jadi bubur, maka sekarang tinggal cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, dan gepuk ya. Jadi sekarang ya sudah tinggal maju aja ke depan. Yang lalu-lalu ya sudah tinggal kita istighfar. Ampun ya Allah, kalau saya memilih tidak operasi karena ya kesalahan saya. Udah lewat, udah nggak bisa diapa-apain. Harus harus ditobatin saja ya. Tinggal ke depan sekarang. Jadi gimana? ya itu kalau pas kontrol, kalau sakitnya kambuh, dokter selalu gitu bilang gitu. Jadi saya agak down lagi. Ya, Oh, ya sudah, pokoknya dok, saya memang salah waktu itu, tapi yang lalunya udah nggak ada, tinggal sekarang aja saya obatin gitu ya. berarti anu ya, tetap apa, gimana saya apa ya, jadi kayak saya apa, ikhtiarnya gak maksimal gitu apa gimana sih, ya wah. Ya iya Bu, kan dalilnya tadi gitu. Walaupun tidak wajib 100%, tapi kalau memang itu jadi jalan kebaikan ya ikhtiarkan saja ya. Hmm. Apapun yang manfaat, sempurnakan sambil doa. Itu nggak boleh pisah ya. Tidak boleh hanya ikhtiar tanpa doa. Atau doa saja padahal mampu ikhtiar, ikhtiar ditinggalkan, nggak boleh. Dua-duanya disempurnakan ya. Yang sudah lalu sudah, tinggal istighfar. Memang takdirnya begitu. Kalau dokter bicara, coba ya tinggal jawab aja. Oh iya Pak, saya salah. Waktu itu memang harusnya begitu, tapi saya belum punya biaya. Tapi sudahlah Pak, yang lalu sudah berlalu, sekarang saya ingin sempurnakan. Gitu aja ya. Oh ya, ya, Nggak makasih boleh, nggak boleh mundur dengan yang lalu. Yang lalu nggak boleh bikin sedih, tinggal tobat saja. Yang akan datang jangan bikin cemas. Semuanya ya. dikembalikan ke Allah. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Masih, Ya, Assalamualaikum. Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ibu Anita. Itu sudah tadi. Oh, Ya, ya baik di masjid. oh, ya. Ada di medsos yang lain, adakah? Ada pertanyaan Ya, silakan, silakan, silakan. Kalau kita punya rezeki yang cukup untuk umroh, apakah umroh dulu atau buka usaha dulu dari Instagram ini? Kalau punya rezeki yang cukup buat umroh, umroh dulu atau usaha dulu? Gimana, Pip? Saya nggak ngerti, Pip. Bisnis maksudnya usaha apa? Usaha ya bisnis Tahu bisnis dari mana? Pip, jangan ngarang. Gini ya, kita sudah ada niat umroh, haji, udah daftar kebagian 20 tahun lagi. Nah, sekarang mana yang paling bisa mendekatkan ke Allah? Itu yang paling penting. Kita kan belum tentu panjang umur, sedangkan salah satu di antara keutamaan umroh itu kalau kita ke tanah suci, dosa bisa diampuni habis. Dari umroh ke umroh juga itu menjadi ampunan dari Allah. Nah, kalau mana yang paling membuat kita dekat dengan Allah? Tapi kalau uangnya ini uang modal usaha dipakai umroh, kemudian usahanya jadi tutup, ya jangan, karena itu menjadi jalan maisha dari Allah buat keluarga kita. Ya, begitu. baik Baik, ya.
Dari yang lain adakah? Oh, ini ada nih. Maaf, mau nanya, kalau baca Al-Quran terus harus laporan ke grup, apakah termasuk ria? Mohon saran bagaimana ya tetap ikut grup, karena takut hilang pahalanya. Ya jangan ria dong, tinggal laporan weh. Ya, ria itu kan ingin dinilai, dipuji orang. Kalau ini harus laporan, ya tinggal laporan saja. Misal ya, setoran di masjid, harus setoran ke ustadznya, nggak mau nanti saya ria. Ya enggak lah, itu bukan ria, itu memamerkan amal dengan ingin dipuji supaya orang lain tahu. Kalau hanya laporan, ya nggak ada masalah. Tidak ada masalah, itu seperti absensi saja. Kenapa nggak mau ngisi absen? Saya takut ria karena saya ingin ke kantor ini jadi amal soleh. Lah itu kan bagian daripada aturan ya. Kalau masuk di dalam grup, sebetulnya tidak ada kaitan dengan ria laporan itu. Misal kita sedekah, kemudian harus disampaikan ke DT Peduli, kita sedekah. Tapi DT Peduli ingin ada laporannya, gak ada masalah, itu bukan ria, ya. Karena DT Peduli harus membuat laporan, nanti diaudit. Nah, ria itu kalau niat di hati kita memang ingin pamer. Kalau laporan kan tidak ada niat ingin pamer, niatnya bahkan mematuhi salah satu aturan di dalam kebersamaan ODOJ misalkan. Ria itu niatnya ingin dipuji orang. Jadi tidak apa-apa sama sekali laporan itu. Ya, ada yang saya emang nggak mau laporan tahajud, nggak mau laporan ngaji, takut ria. Padahal aslinya dia memang nggak tahajud. Jadi dia itu pura-pura nggak mau laporan karena takut ketahuan dia tidak tahajud. Ini berlipat bohongnya, berarti dia pura-pura takut ria, padahal aslinya dia takut ketahuan tidak tahajud. Nah, ini tidak baik. Lanjut. Baik AA, selanjutnya dari Instagram. AA, bagaimana cara mengukur atau apa ukuran kalau kita kalau ikhtiar kita sudah maksimal apa belum, A? Ya kan ada ilmunya, ya. Ada ilmunya. Makanya kalau orang ingin bisa menyempurnakan ikhtiar, kita harus tahu ilmunya dulu. Kalau kita tidak tahu ilmunya, kita nggak bisa menyempurnakan apa yang seharusnya kita lakukan. Makanya segala urusan itu harus belajar. Orang kalau tidak paham ilmunya, dia tidak bisa menyempurnakan kewajibannya. Ciri orang yang mau menyempurnakan ikhtiar adalah dia menyempurnakan cari ilmunya. Kalau tidak tahu ilmunya, ya nggak bisa ikhtiar. Bikin telur dadar saja, kalau nggak tahu ilmunya bisa jadi masalah tuh. Makanya orang-orang yang ingin menyempurnakan ikhtiarnya dan doanya, pasti dia semangat nyari ilmunya, cari informasi, ya. Terakhir, Pip, Bapak Ibu, bagi kawan-kawan yang orang tua santri yang akan berangkat besok lebih awal di Eldorado, ya, memang sekarang wisuda itu beda dengan wisuda yang sebelumnya. Sekarang wisuda santri itu lebih fokus kepada syukur. Jadi tidak ada kegiatan yang kelihatannya hura-hura dan seperti apalah, wisuda itu lebih sederhana. Juga yang wisudanya tidak boleh terlalu mehong. Tahu mehong? Ya kan dulu pernah lihat wisuda jadi kayak mau pada nikah, ya nggak? Kenapa ini jadi mehong begini?
pakai make up berlebihan, mau apa? Justru wisuda itu harus lebih taat kepada Allah. Ya, ya kalau pakai bedak ala kadar sewajarnya silakan. Tapi kalau jadi seperti jadi pengantin, ya janganlah wisuda kok jadi pengantin. Ya, karena takut jadi tabaruz nantinya. Bukan sesuatu yang baik. Juga pakaiannya tidak harus beli jas yang baru, udah nanti disediakan. Supaya wisuda tuh jangan sampai jadi lupa ke Allah. Padahal Allah yang menakdirkan kita bisa sekolah, bisa lulus. Wisuda adalah saat kita ingat kepada karunia Allah, saat kita berterima kasih kepada orang tua, saat kita berterima kasih kepada guru, saat kita berterima kasih kepada teman-teman, ya, saat kita berterima kasih kepada semua sivitas yang sudah membantu kita bisa selesai sekolah. Jadi benar-benar saat kita merenung dan mengekspresikan syukur ini dengan ketaatan kepada Allah dan berterima kasih kepada hamba Allah. Setuju begitu? Jadi maaf ya, wisudanya sekarang lebih sederhana dan mungkin lebih banyak air mata daripada banyak ketawa dan hura-huranya, karena syukur kepada Allah yang sudah menakdirkan bisa sekolah. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Pip, ada satu lagi Pip? Ada dari Instagram. Assalamualaikum, izin bertanya. Gimana caranya agar kita bisa melupakan mantan yang sudah selingkuhi kita? Soalnya sudah hampir 1 bulan, saya masih teringat terus, bahkan mengganggu pikiran saya. Gimana mantan apa ini, Han? Mantan, mungkin pacar Yang jelas, Pip, jangan ngarang ya. Jadi, coba diulangi pertanyaannya, Pip. Pip? Ya ini, gimana caranya agar kita bisa melupakan mantan kita yang sudah selingkuhi kita? Soalnya jangan sudah nyebut mantan kita, saya nggak ikutan. Nggak enak, Apip. Saya nggak ikut campur. Oh iya, punten. Ini tulisannya gini. Ini dilanjutin ya. Ini soalnya sudah hampir 1 bulan, saya masih teringat terus, bahkan mengganggu pikiran saya. Terus di bawahnya ditambahin, sudah 1 tahun menjalani hubungan dan dia begitu sangat baik sama saya. Tapi ujungnya dia selingkuh dengan teman saya. Baik. Jadi sudah setahun hubungan. Hubungan apa ini, Pip? Hubungan asmoro ya. Dalam Islam aslinya tidak ada pacaran. Jadi jadian itu bisa jadi-jadian ya, jadi horor. Ini jadian ya, sebetulnya tidak ada dalam Islam. Dalam Islam baru dianggap mulai ada ikatan awal itu dengan khitbah, melamar. Nah itu pun bukan nikah. Khitbah itu hanya agar tidak menerima lamaran yang lain, tapi belum menghalalkan. Pacaran tidak ada dalam Islam. Kenal boleh, tapi berpacaran yang membuat terikat, harus ketemuan, apalagi kalau saling bersentuhan, pergi dua-duaan, itu tidak. Berkhalwat dua-duaan, tangan pegangan, wah,
Karena kalau laki-laki dan perempuan yang belum menikah, itu kecenderungannya berzina nantinya. Bertahap, dari zina mata, ke zina kata-kata, nanti zina bersentuhan, terus dan ujungnya maksiat. Kalau tidak takut ke Allah, ujungnya ke sana. Itulah yang dihindari dalam Islam. Maka sebetulnya berbahagialah bagi jombloer, jombloer itu yang belum punya pasangan ya. Yang belum punya pasangan, tenang saja ya. Pacaran yang asli itu kalau sudah ijab kabul, semua aktivitas pacaran jadi pahala. Menatap suami tidak berkedip, bagaimana? Perih ya. Menyentuh pahala, semuanya berpahala kalau niatnya karena Allah dan sudah ijab kabul. Tapi kalau belum ijab kabul, nulis love aja, ilu, tahu ilu apa? Yang sakit-sakit itu, ngilu itu ya. Jadi gimana dong jawaban yang tadi? Kalau menurut AA sih tadi karunia Allah ya. Kalau lebih baik ketahuan selingkuh sebelum nikah daripada selingkuh sesudahnya. Dia udah mau menikahi saya, tapi jadi nikah sama teman saya. Ya udah, nasibmu. Kalau diputuskan harusnya bersyukur. Berarti kita tahu dibuka oleh Allah sesuatu yang kita tidak tahu. Ya sudah, itu yang terbaik. Coba perihnya itu sebanding dengan tingkat kemelekatan. Kalau hatinya melekat kepada makhluk, pasti luka. Kalau bukan jodoh, pasti tidak jadi. Yang nakdirkan jodoh itu Allah. Makanya nggak usah cinta berlebihan. Manusiawi akan ada rasa suka dan sebagainya. Harus lebih banyak ditutupi dengan zikrullah. Kalau terus ingat si dia, nggak ada bahagianya, nggak ada bahagianya. Allah tidak memberikan bahagia dalam dosa. Allah tidak memberikan bahagia yang asli dalam maksiat. Tidak ada pacaran-pacaran yang membuat bahagia asli. Nggak mungkin. Pasti lebih banyak galaunya, stresnya, cemburunya. Wah, sampai itu ada yang tidak mau melepaskan pacarnya, karena pacarnya udah nggak mau, dia punya pacar lain, dibunuh itu pacarnya itu. Ya begitulah memang kalau tidak di jalan Allah. Udah tenang bagi yang belum punya pacar, tenang saja. Ya, nggak tenang juga kan belum nikah ya. Itu perlindungan Allah. Yang punya pacar ya rasa-rasain aja penderitaannya. Ya, sepertinya sih bahagia, tapi aslinya tidak. Lebih banyak gelisahnya dan lebih dekat ke maksiat. Jadi ingat terus, kemana-mana ingat dia, buka buku ingat dia, ke toilet ingat dia. Lihat kloset, ada apa tuh? Siapa dia? Ya. Oh, makan sama peda jadi wajah dia. Ya. Nyiksa. Jangan mau cinta ke makhluk. Makhluk tidak ada apa-apanya. Makhluk tidak bisa membuat kita bahagia. Yang membuat bahagia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah tidak memberikan bahagia pada dosa dan maksiat. Berbahagialah dek, berbahagialah, syukurlah Allah sudah memisahkan ya, lebih aman. Bagaimana supaya nggak sakit hati? Tiap ingat dia langsung ingat Allah. Langsung apa? Ingat Allahnya? Istighfar. Karena boleh jadi selama ini, selama punya dekat sama dia itu malah
banyak dosa yang terjadi. Istighfar. Tingkat perihnya hati sebanding dengan tingkat dosanya. Ya, udah Pip. Udah sama Apip aja deh. Apip, maaf Pip, maaf Pip. Saya ngegangguin Apip terus. Pip, maafin Apip. Ya, Dimaafin tidak? Awas ya loh Pip. dimaafkan. Aduh. Harus dimaafin. Kan sesuai ceramah AA. Ya, Terima kasih. Pip, ini kita-kita aja. Kenapa atau Apip teh menolak terus? Udah. Pip, Apip itu pemalu. Apip ini kehitung anak angkat AA nih. Dari umur berapa Pip? Bareng AA dulu Pip. eh, dari 6 tahun, Nak. Dari umur 6 tahun Apip sama-sama. Jadi dari kecil, karena ibunya dan kakak-kakak Apip juga bareng. Masya Allah sekarang udah dewasa Apip. Sok atuh didoakan semoga dapat jodoh yang terbaik Pip. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Apip teh ganteng tahu, tapi pemalu Apip teh. Makanya disuruh bicara terus begini, dipancing terus supaya terlatih ya. Maaf ya Pip, suka diganggu ya Pip. Dimaafin nggak Pip? Iya, dimaafkan. Kan tadi udah ngomong ya. Maaf ya Pip. Demikianlah hadirin sekalian, maaf ya. Senang ngegangguin Apip, Masya Allah. Terima kasih, semoga Allah mengaruniakan kepada kita eh, keyakinan kepada Allah, semangatnya ikhtiar, kuatnya doa yang banyak, dan kalau Allah menakdirkan apapun, kita ridho. Paman rodiya falahur ridho. Barang siapa yang ridho kepada takdir Allah, maka Allah ridho kepadanya. Ya, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang mana wajah Habib katanya Pip. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba keluarkan wajahmu Pip. Ingin kenal sama Apip nih, A. Mana Apip? Iya, Apip dengan suaranya doang, Apip. Kita ingin kenal nih. Apip, mana Apip? Oh Pip, banyak Apip jadi ibu-ibu yang pertanyaan sama Habib. itu nih, Apip. Kamu kasih ke Pip. Mana Apip tuh, A? Ayo. Pip, Banyak Ayo. mama jadi jodoh, Pip. Kang Apip, Pak. Mama jadi jodoh. Anaknya, Mama. Malu Habib. Habib, Apip, ayo. keluar. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Terima kasih sahabat-sahabat yang sudah menyimak kajian MQ Pagi. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat. Jangan lupa untuk follow sosial media AAGIM di Instagram @aagim, Facebook fanpage Kiai Haji Abdullah Gim Nasyar, dan sahabat sekalian yang ingin kursus singkat menata hati, dapat follow Twitter AA di @aagim. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih sahabat, jazakallah khairan katsira. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.